Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Asisa. Kali ini saya akan membawakan tugas ke-7 yang berjudul Pemahaman Konsep Epistemologi dalam Filsafat. Tentu saja tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ke-7 dari mata kuliah ilmu filsafat dan logika. Dan penjelasan yang saya paparkan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencari informasi tentang epistemologi. Izinkan saya memperkenalkan diri bagi teman-teman yang baru menonton di video saya. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Mari kita masuk di paparan materinya tentang epistemologi, teman-teman. Pemahaman epistemologi. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu epistemo yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Jadi kalau digabungkan, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang atau persepsi. Bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana mewujudkannya. Jadi istilah metodologi epistemologi adalah metodologi bagaimana keilmuan itu ada. Dalam epistemologi akan berbicara tentang sumber, karakteristik atau dasar atau bagaimana caranya kita mendapatkan pengetahuan tersebut. Kita mengaplikasikannya, saya mengambil contoh seperti rumah. Kalau ontologi berbicara tentang apa sih itu rumah, maka epistemologi dia berbicara tentang bagaimana caranya kita membuat rumah. Jadi, pasti arsitek sudah mempunyai metode tersendiri atau cara tersendiri dalam membangun rumah. Membahas tentang epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa kekuatan pengenainya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Para filosof Socrates, yaitu filosof pertama di dalam tradisi barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memuaskan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya. Sehingga mereka kerap dijuluki dengan filosof alam. Mereka mengandaikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antaranya menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber lain, Heraklitos misalnya menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan penggunaan akal. Meskipun demikian, tak seorang pun di antara mereka yang merenungkan kemungkinan adanya pengetahuan mengenai kenyataan atau realitas. Baru pada abad kelima sebelum Masehi muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Para sofis bertanya, seberapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif, seberapa jauh pula merupakan sumbangan subjektif manusia. Apakah kita mempunyai pengetahuan mengenai kodrat sebagaimana adanya sikap skeptis. Inilah mengawali kemunculan epistemologi. Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada zaman Renaissance dengan tokoh utama Francis Bacon 1561 sampai 1626. Di antara dua karya-karyanya menonjol adalah The Advancement of Learning 1606 dan Novum Organum atau Organum Baru. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematis prosedur ilmiah. Menurut Russell dapat
Dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuatan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah Bacon. Menurut filsafat Yunani yang menurutnya lebih menekankan perenungan dan akibatnya tidak mempunyai praktis bagi kehidupan manusia. Karena itu, usaha ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Sikap khas Bacon mengenai ciri-ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organum. Novum Organum, pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain. Menurutnya, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menantinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya lebih dahulu, dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi atau pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Sementara bagi Descartes 1596 sampai 1650 Masehi, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukanlah bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat keliru. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Bila kita secara sistematis mencoba melakukan sebanyak mungkin pengetahuan, akhirnya kita akan mencapai titik yang tak mungkin diragukan, sehingga pengetahuan kita dapat dibangun di atas kepastian absolut. Prosedur yang didasarkan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal, atau keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas atau sampai keraguan itu membatasi diri. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal indera dan lain-lainnya mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya, yang pertama ada metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang lebih luas. Diterima ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif. Suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal seperti gambar mengenai hasil pengamatan dan penelitian sampai pada pernyataan-pernyataan universal. Dalam induksi secara diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi ia akan mengembang. Bertolak dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam lain kalau dipanaskan juga akan mengembang. Yang kedua, ada metode deduktif, ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem. Pernyataan yang harus runtun, hal-hal yang harus ada di dalam metode induktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Adanya penyelidikan bentuk logis teori ini dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori-teori lain. Pada pengujian teori ini dengan jalan menerapkan secara empiris atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Ada metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte 1798 sampai 1857. Metode ini berakal dari apa yang telah diketahui yang faktual, yang positif. Ia menyampaikan segala uraian persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang-bidang gejala-gejala saja. Pada tahap ini usaha mencapai pengetahuan yang mutlak, baik pengetahuan teologis maupun metafisis. Dipandang tak berguna, menurutnya tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu.
Yang keempat ada metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Intuisi pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menerangkan bahwa pengetahuan intuisi atau makrifah disinarkan oleh Allah secara langsung merupakan pengetahuan yang paling benar. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini hanya bersifat individual dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti ilmu pengetahuan yang dewasa ini bisa dikomersialkan. Yang kelima ada metode dialektis. Dalam filsafat dialektika, mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan. Filsafat metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematik. Sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan alam, kehidupan sehari-hari. Dialektika berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan. Hegel menggunakan metode dialektik untuk menjelaskan filsafatnya lebih luas dari itu. Menurut Hegel, dalam realitas ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengompromikan hal-hal berlawanan. Cukup sekian penyampaian materi tentang epistemologi. Semoga teman-teman mengerti dengan pemahaman dan semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang epistemologi. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa terus belajar karena kehidupan memberikan kita banyak pelajaran.